Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang analisis manajemen risiko dalam penilaian pembangunan terowongan jalan yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Sugiantoro, yang kedua ada Muhammad Hanif, yang ketiga ada Dilawar dan Supardi, dan yang keempat ada Siva, guru perangin angin. Pembahasan yang kita akan bahas di sini ada 5, yaitu pendahuluan, tujuan, latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. Risiko proyek adalah risiko yang secara potensial dapat mendatangkan kerugian dalam upaya mencapai sasaran proyek. Risiko proyek diklasifikasikan menjadi 2, yaitu risiko usaha bisnis risk atau spekulatif risk dan risiko murni. Risiko hanya boleh diambil bila mana potensi dan manfaat keberhasilannya lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menutupi kegagalan yang mungkin terjadi. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola risiko yang melibatkan semua bagian organisasi dengan melakukan identifikasi, menilai, memahami, bertindak, dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkait dengan risiko. Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi dengan tingkat ketidakpastian dan risiko proyek yang tinggi. Tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Latar belakang. Pembangunan terowongan jalan merupakan proyek infrastruktur yang kompleks dan melibatkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan, kelayakan, dan keberhasilan proyek tersebut. Manajemen risiko dalam penilaian risiko pembangunan terowongan jalan bertujuan untuk mengidentifikasikan risiko-risiko tersebut, menganalisis potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, serta merencanakan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Dengan melakukan manajemen risiko yang baik, dapat diambil tindakan pencegahan yang tepat dan langkah-langkah pengelolaan risiko yang sesuai untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Melalui manajemen risiko, proyek pembangunan terowongan jalan dapat mencapai tujuan keselamatan, keandalan, dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Manajemen risiko juga membantu dalam mengurangi kemungkinan terjadinya insiden atau kejadian yang merugikan, melindungi lingkungan, serta memastikan kelayakan dan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Next. Pada pembangunan terowongan jalan, terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi. Resiko geologi, melibatkan kemungkinan terjadinya keruntuhan tanah atau longsor di sekitar area konstruksi terowongan. Lalu resiko keamanan, melibatkan kemungkinan kebocoran atau ledakan gas serta potensi serangan teroris. Resiko teknik, mencakup resiko kegagalan, struktur terowongan, kebocoran air, atau keretakan pada dinding terowongan. Risiko lingkungan, melibatkan dampak negatif pada ekosistem, polusi air, dan udara. Lalu ada risiko sosial, melibatkan dampak kebisingan konstruksi pada masyarakat sekitar. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif melibatkan penggunaan data numerik dan pengukuran yang akurat untuk mengukur risiko secara kuantitatif. Pada analisis kuantitatif, risiko diekspresikan dalam angka atau probabilitas yang terukur. Metode yang umum digunakan dalam analisis kuantitatif adalah analisis probabilitas dan statistik, analisis terkini, analisis Monte Carlo, atau analisis biaya manfaat. Analisis kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang tingkat risiko, dampak finansial, atau potensi kerugian yang terkait dengan risiko tertentu dalam pembangunan terowongan jalan. Selanjutnya ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan penilaian dan penjelasan risiko berdasarkan deskripsi kualitatif atau kategorisasi. Pada analisis kualitatif, risiko dievaluasi berdasarkan penilaian subjek dan deskriptif terhadap tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Metode yang umumnya digunakan dalam analisis kualitatif termasuk analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, analisis FMEA atau Failure, Mode, and Effect Analysis, analisis hazard and operability,
atau analisis Bouty. Analisis kualitatif membantu dalam memahami dan menggambarkan risiko secara holistik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko prioritas yang perlu dikelola dengan lebih serius. Berikut kesimpulan yang kami ambil. Yang pertama, pembangunan terowongan jalan merupakan proyek infrastruktur yang kompleks dan melibatkan risiko-risiko yang beragam seperti risiko geologi, keamanan, teknik, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, penggunaan analisis kualitatif dan kuantitatif seringkali melengkapi. Analisis kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan angka-angka terukur tentang risiko. Sedangkan analisis kualitatif memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang karakteristik risiko dan interaksi antara faktor-faktor risiko yang berbeda. Yang ketiga, metode analisis kualitatif yang dapat digunakan dalam manajemen risiko pembangunan terowongan jalan antara lain seperti analisis SWOT, analisis FMEA, analisis HAZOP, dan analisis Bouty. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi, memahami, dan menggambarkan risiko-risiko yang terkait dengan proyek terowongan jalan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.